Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang cantik, bagaimana pandangan cantik menurut Islam itu sendiri. Kalau kita teringat dengan kalimat cantik, ini tidak terlepas dari kata wanita. Setiap wanita itu pasti ingin terlihat cantik. Dan memang cantik itu adalah fitrah. Ingin dipuji, ingin terlihat indah, bahkan laki-laki ingin terlihat tampan, itu juga fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fitrahnya manusia suka terhadap hal-hal yang indah, suka terhadap hal-hal yang cantik, yang tampan, dan segala sesuatu yang menyejukkan mata, manusia itu menyukainya. Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa orang yang tidak suka dengan pemandangan yang indah dan suara yang merdu, maka sungguhnya dia telah terjangkit penyakit yang sulit untuk diobati. Artinya, bahwa setiap orang itu fitrahnya menyukai keindahan. Bahkan bukan hanya kita sebagai makhluk manusia yang Allah ciptakan, tetapi Allah juga suka terhadap hal-hal yang indah. Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka terhadap hal-hal yang indah. Kalau Allah saja suka terhadap hal-hal yang indah, kenapa kita sebagai manusia tidak menyukai hal-hal yang indah? Akan tetapi, hal-hal yang indah itu ternyata tidak setiap orang bisa memaknainya dengan hal yang sama. Definisi cantik menurut Islam itu seperti apa? Ternyata definisi cantik menurut Islam adalah bukan hanya cantik secara zohir, jasmani saja, terlihat dari luar saja, tetapi bagaimana juga cantik dari hati. Kecantikan dari luar itu memang menyejukkan mata. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW saja diperintahkan ketika ingin menikahi seorang wanita, seorang perempuan, carilah yang bisa menyejukkan mata. Lihatlah karena kecantikannya. Tungkahul mar'ah li arba'in, li jamaliha, walimaliha, walinasabiha, walidiniha, fazfar bizatid din taribat siadaka. Jadi nikahi perempuan ini karena 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua limaliha, karena harta yang dia milikinya. Yang kedua linasabiha, karena keturunannya. Apakah dia keturunan orang baik? Apakah dia keturunan ulama? Apakah dia keturunan orang-orang soleh? Lihat karena nasabnya. Akan tetapi 3 hal itu semua tidak akan berarti kalau kita tidak melihat kepada hal yang terakhir ini. Apa kata Rasulullah? Lidiniha fazfar bizatid din taribat siyadah. Yang paling penting lihat terhadap agamanya. Kalau engkau melihat terhadap agamanya, maka engkau akan beruntung. Beda makna bizatid din dengan mutadayyinah. Bizatid din artinya orang yang beragama sekaligus mengamalkan isi agamanya. Tapi kalau mutadayyin atau mutadayyinah, itu adalah orang yang hanya sekedar beragama dan agamanya hanya sebatas KTP saja. Pengakuannya saja, oh saya Islam, oh saya beragama Islam, saya sholat. Cukup sekedar pengakuan saja. Tapi kalau bizatid din, dia bukan hanya beragama, tapi dia juga bertanggung jawab dengan perintah agama yang dibebankan kepadanya. Inilah perintah Allah, perintah Nabi kepada umatnya, untuk mencari pasangan karena 4 hal ini. Bukan hanya laki-laki kepada perempuan, tapi juga perempuan terhadap laki-laki. Kenapa? Karena kalau kita hanya dapat cantiknya saja, nasabnya saja, keturunannya saja, hartanya saja, tapi tanpa mendapat agamanya, ini seperti kita mendapatkan 0, 0, 0, dan 0. Tapi kalau agamanya kita miliki, itu akan bernilai 1. Kecantikannya kita miliki, itu akan bernilai 10.
hartanya kita miliki, itu akan bernilai 100. Dan nasab baiknya juga kita miliki, maka 1000 nilai yang kita dapat dari pasangan yang kita miliki. Tetapi kalau hanya ada ketiganya dan agamanya tidak ada, maka hanya 000 saja yang kita miliki dari pasangan kita. Inilah pentingnya mencari pasangan yang beragama sekaligus cantik, insya Allah. Nah, definisi cantik ternyata itu berbeda-beda, baik dari setiap golongan, dari setiap negara, dari setiap suku, dan pandangan manusia. Cantik itu sangatlah relatif dan subjektif sekali. Contohnya, orang Asia, mereka punya pandangan tersendiri mengenai definisi cantik. Mereka mengatakan wanita-wanita yang cantik itu adalah mereka yang rambutnya pirang, wajahnya kecil, hidungnya mancung, kulitnya putih dan mungil terlihatnya. Itu definisi orang-orang Asia. Tapi berbeda dengan definisi cantik menurut orang-orang belahan Afrika sana. Orang-orang belahan Afrika sana mengatakan definisi cantik itu adalah ketika perempuan punya bokong yang besar. Berjalan dia seperti membawa 2 punggul onta. Berat tapi terlihat indah menurut mereka. Ada lagi definisi cantik menurut orang-orang Arab. Orang-orang Arab mengatakan cantik itu wanita yang terlihat matanya agak belo, kemudian rambutnya yang hitam, hidungnya yang mancung, kulitnya yang tidak begitu putih tapi juga tidak begitu hitam. Itulah definisi cantik yang berbeda pada setiap negara, belum lagi pada setiap suku, dan yang pasti pada setiap pandangan mata yang melihatnya. Terkadang ada yang bilang, wah cantik sekali dia ya, tapi sebelahnya mengatakan, biasa saja. Karena pandangan orang itu subjektif, masing-masing punya karakter dan pandangan tersendiri. Tapi yang harus kita ingat adalah, ketika Allah memberikan kecantikan terhadap diri manusia, khususnya para wanita, satu yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita menjadikan alasan cantik kita ini untuk maksiat kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat kepada bentuk tubuhmu. Allah tidak pernah melihat bagaimana banyak hartamu. Allah tidak pernah melihat yang lain-lainnya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu hati dan amal kamu. Jadi cantik ini ternyata bukan hanya mempoles wajah, operasi plastik, kemudian merubah ciptaan Allah, tidak seperti itu. Cantik yang sebenarnya ketika wajahnya cantik tapi dibarengi dengan akhlak yang baik pula. Ada orang-orang yang terlihat cantik tapi dari sisi perkataan dia tidak mencerminkan akhlak yang baik. Tapi ada orang yang wajahnya biasa saja, tidak begitu cantik menurut pandangan manusia. Tapi karena tutur katanya, akhlaknya, perbuatannya yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dia kemudian terlihat cantik dan terlihat indah di mata manusia. Ketika kita memiliki kecantikan, otomatis banyak orang yang memberikan pujian. Bukan hanya wanita yang cantik, tapi juga laki-laki yang tampan. Pujian ini adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam surah Al-Anbiya ayat 35 disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya kami tentu, lamnya ini adalah lam penekanan. La nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami tentu, kata Allah, akan menguji kamu wahai para manusia, itu bisyarri wal khairi. Bukan hanya ujian dalam bentuk kesusahan, kesengsaraan, kesedihan saja, tetapi juga bil khairi. Itu juga kebaikan. Jadi ujian itu ada 2 macam bentuk. Pertama ujian kesedihan, kesengsaraan, keburukan. Yang kedua ujian kebahagiaan, khair. Manusia ketika dia mendapat ujian keburukan, dia terkadang terlatih untuk sabar. Diambil salah satu anggota keluarganya terkena musibah, ada yang wafat, ada yang sakit, hartanya ditipu orang, diambil orang. Mungkin hartanya tidak sebanyak biasanya, pasangannya tidak lagi berada di sisinya, itu ujian yang menyedihkan memang. Dan orang-orang kebanyakan bisa menghadapi ujian tersebut. Ketika orang dihadapi dengan ujian yang menyedihkan, kebanyakan dari manusia mereka ingat kepada Allah. Ya Allah, susah sekali sih rizki saya ini. Kembali kepada Allah, dia berdoa.
sholatnya makin rajin, sedekahnya tidak berkurang, malah makin bertambah. Tapi berbeda dengan orang yang ketika diuji dengan kebahagiaan. Jadi banyak orang yang mengira ternyata ujian itu hanya kesedihan saja, tidak. Malah ujian yang paling berbahaya adalah ujian dalam bentuk kebahagiaan. Apa saja ujian dalam bentuk kebahagiaan itu? Di antaranya adalah harta. Harta itu adalah ujian. Berapa banyak orang yang ketika memiliki harta bergelimang, banyak, luar biasa di mana-mana tempatnya untuk menyimpan harta itu. Tapi ternyata itu adalah ujian, diuji oleh Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam surah Ali Imran disebutkan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu memang dihiasi pandangannya dengan syahwat terhadap hal-hal duniawi. Dan inilah salah satu ujian kesenangan, minan nisa. Punya istri cantik, bagus, enak dipandang, taat sama suami, itu juga ujian ternyata. Apakah istri yang cantiknya itu melalaikan dia dari Allah atau tidak? Berapa banyak gara-gara punya pasangan cantik, punya pasangan yang sempurna dia anggap, tapi ibadahnya malah tidak terkontrol. Sholat subuh harusnya ke masjid, dia malas, maunya di samping istrinya saja. Istrinya jadi ujian. Punya harta, enak, di rumahnya dipasang AC, semua kemewahan tersedia, tapi karena itu ujian, dia tidak sanggup menahan ujian tersebut. Harusnya dipakai untuk ibadah, tapi dia lalai, enak tidur di rumah pakai AC. Ngapain sih ke masjid? Itu ujian. Harta itu adalah ujian. Punya anak-anak yang tampan, yang cantik, yang lucu-lucu, itu juga ujian. Berapa banyak karena anak, orang tua akhirnya jatuh. Orang tua akhirnya hancur. Innama auladukum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya dalam surah Al-Kahfi dikatakan, anak-anakmu dan hartamu itu bisa menjadi fitnah, ujian. Jadi anak selain bisa jadi qurrata a'yun, penyejuk mata, dia juga bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Dan yang terakhir adalah, salah satu ujian yang sering kita hadapi itu adalah pujian dari manusia. Lalu apakah salah ketika kita mendapat pujian? Tidak. Pujian itu tidaklah salah. Yang salah adalah ketika kita salah mengekspresikan atau menanggapi pujian tersebut. Ada orang memuji kita, Masya Allah, cantik ya, wah ganteng ya. Langsung kita ucapkan kalimatullah. Jadi ketika ada yang memuji, serta-merta langsung kita ingat kepada Allah. Ada yang bilang ganteng ya, Alhamdulillah, walillahilham, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah, ini semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya mah cuma manusia dititipin doang. Tapi ada orang yang ketika dikasih dia ketampanan, kecantikan, dipuji oleh manusia, dia malah berkata, memuji dirinya sendiri. Tidak ada berterima kasihnya kepada Allah. Oh iya dong, yoi dong, siapa dulu gue, emang dong ganteng, cantik dan lain sebagainya. Jadi merasa dirinya memang yang paling besar. Kecantikan itu berasal dari dirinya dan lain sebagainya. Padahal dia lupa yang memberi kecantikan, ketampanan, kesempurnaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali dari kita ketika dipuji tidak langsung ingat kepada Allah. Maka ketika ada orang yang memuji, langsung kita ingat Allah dan sebutkan kalimatullah agar pujian itu tidak menjadi malapetaka bagi kita. Mungkin sahabat semua, para jamaah Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mendengar ada yang disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan hasad manusia. Jika ada manusia terlalu suka terhadap kita dari pandangannya, itu juga bisa jadi penyakit ain. Kalau pandangannya itu tidak disertai dengan kalimatullah. Atau juga ada orang yang begitu hasad kepada kita, memandang dengki, iri hati, benci terhadap kita, pandangannya juga bisa menjadi pandangan ain. Jadi penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata dan dia bisa berakibat kepada penyakit, kerusakan, bahkan kematian sekalipun. Maka tidak jarang kita melihat banyak ada bayi-bayi lucu ketika dibawa oleh orang tuanya, kerabat-kerabatnya mengatakan, wah cantik banget ya, lucu banget ya bayinya.
Yang tadinya bayi itu gemuk, sehat, lucu, ya, pintar, tapi tiba-tiba dia terasa sakit, demam, bahkan sampai kurus kering, bahkan ada yang sampai wafat, na'udzubillah min zalik. Itu tidak lain disebabkan oleh penyakit ain, karena pandangan manusia yang terlalu suka. Oleh karenanya ketika kita memandang seseorang, ketika kita memuji seseorang, jangan lupa kita ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, dan kalimatullah lainnya. Dan juga ketika kita dipuji oleh orang lain, jangan lupa kita balas dengan ucapan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, walillahil hamd, hadza min fadli rabbi. Oleh karenanya, cantik itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pintar-pintarlah kita memanage ujian yang Allah beri ini, karunia yang Allah beri ini, karunia tapi dalam bentuk ujian. Banyak perempuan yang karena ingin terlihat cantik, mereka rela melakukan segala hal, apapun itu. Padahal dikatakan dalam surah An-Nur, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Wanita-wanita itu hendaknya mengulurkan jilbabnya untuk menutupi auratnya. Tidak memperlihatkan yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya. Tidak memakai pakaian yang ketat. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan engkau bertabarruj berlebihan, apalagi hingga menimbulkan syahwat bagi yang bukan mahramnya. Jadi karena orang ingin terlihat cantik, mereka rela melanggar aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yughayyirunna khalqallah, ada yang rela merubah ciptaan Allah. Alis sudah cantik, Allah beri warna hitam, terukir sangat indah. Dia cukur alisnya sampai botak, Masya Allah, ditanamnya alis tersebut. Ada bibirnya sudah sempurna, Allah ciptakan dia filler dengan sedemikian rupa. Ada wajahnya sudah sangat sempurna, Allah ciptakan, tapi dia rubah dengan operasi plastik yang biayanya bukan main mahalnya. Jadi ternyata manusia ini seringkali tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dari kita yang merubah ciptaan Allah, yang melakukan segala sesuatu yang ternyata itu semua membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita semua. Sahabatku, jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Islam tidak pernah melarang kita untuk self-love, mencintai diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, mengindahkan diri kita agar tidak terlihat buruk di depan orang lain. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian terbaikmu ketika engkau hendak menghadap Allah. Ketika engkau hendak datang ke rumah-rumah Allah, engkau datang ke masjid beribadah, pakailah pakaian terbaik. Banyak yang terbalik dari kita. Kita ketika ingin menghadap manusia, baik itu pasangan, orang yang kita suka, orang yang kita cinta, datang ke undangan para kerabat kita, kita menampilkan keindahan yang terbaik. Tapi kita lupa, ketika kita datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melaksanakan sholat, kita tidak menampilkan yang terbaik, tidak menampilkan yang terindah. Jadi cantik itu bukan seberapa mahal pakaian yang dipakai, bukan seberapa mewah perhiasan yang dikenakan, bukan seberapa banyaknya perintilan yang diletakkan dalam tubuhnya, tapi cantik itu adalah seberapa indah dia bisa menata dirinya dan juga seberapa bersih dia bisa merawat dirinya. Itulah cantik yang sesungguhnya. Apalagi jika cantik tersebut dibarengi dengan akhlak dan perilaku yang baik, itu akan saling bersinergi antara cantik keduanya. Maka sahabat sekalian, Islam tidak pernah melarang kita, para wanita, untuk tampil cantik. Apalagi jika cantik itu kita tampilkan, terutama di depan para suami kita, para pasangan kita, sehingga membuat mereka senang dan bahagia. Rasulullah pernah mengatakan begini, ciri istri soleha itu, idza nazarta sarratska. Kalau engkau memandang kepada para istrimu, engkau merasa bahagia, gembira. Masya Allah, indah sekali aku pandang wajahnya. Suami pulang capek nyampe rumah ngelihat istrinya sudah tampilnya rapi, bersih, sudah menunggu suaminya di depan rumah.
itu menjadikan pahala. Idza nazarta sarratska, maka dia bisa dicap menjadi salah satu wanita yang solihah karena dia telah menyenangkan hati suaminya. Jadi tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, salah satu istri yang solihah cirinya adalah idza nazarta sarratska. Kalau kamu melihat kepadanya, kamu merasa senang, bahagia hati, bersyukur kepada Allah, ya Allah, cantik sekali istriku. Pintar sekali dia menjaga kepribadiannya, dirinya. Jadi bukan hanya dari penampilannya saja, tapi juga dari cara bertutur kata, melayani suami, dari cara menanggapi perkataan suami. Inilah salah satu perempuan yang kalau dipandang dia menyejukkan hati, menjadi qurrata a'yun buat suaminya. Oleh karenanya ada satu doa yang memang ini sangat masyhur sekali dan boleh jadi kita harus sering dawamkan doa ini. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, hablana min azwajina, karuniakanlah kepada kami para suami, para istri, para pasangan qurrata a'yun, yang mereka itu menyejukkan pandangan kami dan juga menyejukkan hati kami. Kalau orang sudah menyejukkan hati, otomatis mata juga sejuk memandangnya. Wa zurriyatina, bukan hanya pasangan kami yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan kami, tetapi juga keturunan kami. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadilah kami orang-orang yang bertakwa. Satu keluarga itu takwa. Satu keluarga cantik, baik cantik secara penampilan maupun cantik secara hatinya. Jadi ciri istri yang solihah, istri yang cantik menurut Islam adalah dia yang ketika dipandang suaminya dia menyejukkan hati. Yang kedua apa? Wa idza amarta ata'at. Kalau dia diperintah sama suaminya dia taat. Selama perintah suami itu adalah kebaikan, dia tidak mengelak. Kata suami ibadah kepada Allah, dia menuruti. Kata suami bersedekah yang banyak, Neng, dia nuruti. Kata suami pakailah pakaian terbaik ketika menghadapku, dia menuruti. Selama perintah suami itu bukan perintah maksiat, boleh kita turuni. Terlebih lagi suami kita adalah orang yang salih. Akan tetapi beda halnya, beda situasinya jika kita menghadapi atau memiliki pasangan yang tidak solih. Kalau suami kita memerintahkan yang tidak baik, disuruhnya kita durhaka kepada orang tua kita sendiri, disuruhnya kita mencuri, disuruhnya kita menyerahkan kehormatan kepada selain suaminya, maka disitulah letak ketidaknurutan kita kepada suami itu diperbolehkan. Karena perintah suami bukan lagi dalam hal syariat yang diperbolehkan, melainkan dalam hal maksiat. Itulah ciri yang kedua, wanita yang cantik dan solihah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ketiga adalah wa idza ghibta hafizat. Ketika suaminya tidak ada, dia bisa menjaga dirinya, bisa menjaga kehormatannya, dan bisa menjaga harta suaminya, bahkan bisa menjaga keturunannya, anak-anaknya dari segala mara bahaya, dari segala fitnah yang mengganggu. Karena ujian bagi seorang wanita adalah ketika suaminya tidak ada, bisakah dia menjaga amanah-amanah yang ditinggalkan oleh para suaminya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi para wanita yang cantik menurut Islam, bukan hanya cantik dari penampilan kita saja, tapi juga dari tutur kata kita, dari keseharian kita, dari akhlak kita, dan juga dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.